Halo, aku Nadira dan di sini aku bakal sharing tentang gimana caranya aku keluar dari zona nyaman sebagai seorang introvert. Keep watching it because I made this kind of video. Jadi nih, as an introvert, aku tuh buat ketemu orang beratnya itu minta ampun, apalagi kalau ketemu orangnya itu orang baru. Aku mulai ikutan sebuah kelompok kecil buat mentoring gitu. Aku tuh sebenarnya nggak kenal semuanya, aku cuman kenal sama mentornya, dan itu pun kenal mentornya cuman baru 2 kali ketemu. Sepulang dari acara itu tadi, aku menyimpulkan ternyata bisa kok kalau kita tuh jadi diri sendiri. Kalau circle-nya itu tepat, nggak ada yang namanya saling merendahkan, nggak ada yang namanya itu saling menang sendiri, yang saling pamer pencapaian masing-masing tuh nggak ada sama sekali. Karena kalau kalian tuh ada di circle-nya orang-orang sukses, nggak ada orang sukses yang menghina orang yang sedang berproses, karena dia pernah merasakan sendiri berada di situ. Nah, setelah keberhasilan kecil aku tadi, akhirnya di minggu berikutnya nih, aku merasa kayaknya aku bisa deh memperluas circle aku lagi, memperluas nih tempat bersosialisasi aku, dan akhirnya aku ikut salah satu perkumpulan olahraga badminton mingguan. Jadi seminggu sekali itu ada badminton bareng-bareng gitu. Jadi aku ikut tuh sana, dan aku juga nggak kenal satu pun yang ada di sana, dan itu udah challenging banget kan buat aku. Badmintonnya dilakukan di tempat yang aku juga nggak tahu sama sekali, dan itu juga challenge yang berat juga buat aku. Jadi waktu aku ke komunitas yang kedua, itu sebenarnya challenge-nya double banget. Tapi anyway, aku tetap datang ke sana, aku tetap kayak berusaha senang-senang gitu. Aku menunjukkan sisi diriku yang menyenangkan, sisi diriku yang happy, sisi diriku yang goofy, yang suka kayak ngejokes garing, ngejokes bapak-bapak gitu lah. So, aku tuh senang banget ngejokes kayak gitu. Jadi aku menunjukkan sisi diriku yang seperti itu. Dan ternyata setelah itu kayak merasa, loh, it's okay kok aku menjadi diri aku sendiri yang seperti itu. Ternyata nggak ada hal buruk yang terjadi kalau aku menjadi diri aku sendiri. Kalau misalnya ada orang yang nggak suka pun, ya udah, ya berarti emang target marketnya bukan mereka aja. Tapi ada percakapan yang berulang kali aku ucapkan ke diri aku sendiri. Aku sekarang emang gak nyaman, and it's okay. Itu terjadi karena aku belum familiar dengan keadaan sekarang, dan juga orang-orang yang ada di sekitar. Gimana caranya biar aku lebih nyaman? Ya, buat keadaan sekitar itu jadi familiar ke diri sendiri. Rasa gak nyaman itu bakal berkurang sedikit demi sedikit. Be yourself. Kalau kamu membuat kesalahan, itu wajar, dan itu pasti terjadi. Jadi kamu gak perlu menghukum diri kamu sendiri kalau kamu melakukan kesalahan ke orang yang gak kamu kenal. Jadi sebenarnya apa yang udah aku pelajari selama 2-3 minggu terakhir setelah aku keluar dari zona nyaman sebagai seorang introvert, dari situ aku menemukan sisi diri aku yang benar-benar aku udah lupa banget kalau aku tuh punya sisi diri itu. Aku yang suka ngomong-ngomong lah, yang suka ngejoke, suka bikin orang ketawa, suka bikin orang-orang happy, orang-orang sekitar aku tuh nyaman berada dekat aku. Aku senang melakukan hal itu, dan aku kembali mengingat, ya ternyata dulu aku seperti ini dan aku bisa. Ternyata aslinya aku tuh seperti itu gitu. Bukan membenci orang, bukan membenci, aku nggak mau ngomong sama kamu kayak gitu-gitu. Aku nggak kayak gitu. Tapi aku senang ngomong sama orang lain, dan aku melupakan sisi diriku yang gitu. Alhamdulillahnya sekarang udah ingat. Aku bisa membawa tuh vibes positifku itu, vibes happy-ku itu ke depan kamera, ke teman-teman yang sekitar aku. Dan aku juga pernah itu tanya ke salah satu teman aku, yang aku tanya ke dia, aku berubah gak? Terus dia bilang, iya kamu berubah banget. Aku ngerasain banget, dan itu di artian yang positif ya, dan aku bangga sih sama diriku sendiri karena hal itu. Keputusanku nih keluar dari zona nyaman sebagai seorang introvert bakal jadi salah satu hadiah terindah buat ulang tahunku di tahun depan. Yang pasti aku yakin efeknya itu pasti bertambah-tambah, snowball effect. Jadi ya nungguin aja lah sampai tahun depan. Aku juga bangga ke diri aku sendiri karena aku tuh bisa kayak mendorong diri aku sendiri untuk tidak kalah dengan yang namanya mental block, yang sebenarnya tuh nggak susah-susah amat gitu loh buat kayak didobrak keluar gitu. Tapi alhamdulillahnya aku nggak menyerah, dan aku kayak mau gitu untuk mencoba lagi, untuk memberi kesempatan ke diriku lagi untuk yaudah, yuk kita coba yuk kayak gitu. Sharing kali ini sampai di sini dulu. Next aku bakal ceritain hadiah apa sih yang aku kasih ke diri aku sendiri di tahun ini. Thank you banget udah ngikutin progress vlog aku yang kali ini. Aku sharing seperti ini dengan harapan biar kalian tuh nggak merasa bahwa kalian tuh sendiri banget. Enggak ya, kita ini yang berproses, emang diem baik gitu ya. Aku berproses, kamu juga berproses, kita sama-sama
berjuang di jalan kita masing-masing. Much love, thank you banget, see you on the next episode, bye bye.